Mulianya seseorang itu bukanlah pada kaya, miskin, kelebihan harta, kekurangan harta, tidak. Tapi letak kemuliaan manusia itu adalah ketika dia memikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang memuliakan anak yatim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti ingin terlahir ke dunia ini bersama orang-orang yang dia cintai. Namun apakah daya, terkadang lain takdir Allah dengan keinginan kita. Ada juga orang yang terlahir ke dunia ini tanpa ayah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, ada orang yang masa kecilnya bersama ayahnya. Lalu kemudian tak lama dari itu, sang ayah pun meninggalkan dia. Tapi ada juga orang yang bersama ayahnya, tapi kemudian ibundanya pun meninggalkan dia. Maka dia disebutlah dengan piatu. Namun ada yang lebih menyedihkan. Keduanya, tidak ada lagi disebut juga dia dengan yatim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin posisi ini, kondisi seperti ini adalah kita sendiri. Bisa jadi tetangga kita, bisa jadi keponakan kita dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya menjadi sosok anak yatim adalah bukan hal yang mudah. Ketika disebut mereka anak yatim, maka pada konsekuensinya saat itu pula mereka akan teringat sosok ayah mereka yang telah meninggalkannya. Saat kapan mereka susah dan sedih? Di saat mereka melihat anak-anak kecil yang lain bersama orang tuanya berbahagia, didampingi ke sana kemari. Lalu kemudian yang lebih menyedihkan lagi, di setiap hari lebaran, hari perkumpulan dengan saudara, mereka pasti teringat, andai ayahku, andai ibuku masih hidup, maka hari ini bisa kucium tangannya, kupeluk tubuhnya, lalu kemudian kuminta doa-doa terbaiknya. Andai ayah dan ibuku hari ini masih ada, pasti ada suara sayup-sayup dari kamarnya yang akan memanggil namaku, Anandaku, bangunlah, mari kita makan, cepatlah, sholatlah. Tapi hari ini anak kecil itu pun hanya bisa merenung dan bersedih ketika melihat keramaian dan rumah tanggaan orang yang harmonis. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pun demikian, kita Islam diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala berubudiyah bukan hanya kepada Allah. Kita mesti jaga hablum minan nas. Di samping menjaga hubungan dengan Allah, kita juga harus jaga hubungan dengan manusia. Salah satu hubungan dengan manusia itu aspeknya adalah memuliakan anak yatim. Rasulullah bersabda,
Bila kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti di syurga, maka muliakanlah anak yatim. Itu juga dalam Al-Quran disebutkan, orang yang memasukkan harta anak yatim, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada orang yang menyangka hari ini, bahwasanya ketika dia diberikan Allah kekayaan, dia mengira bahwasanya Allah sedang memuliakan dan menyenangkan dia. Tetapi bila Allah berikan dia satu kesusahan, kesulitan, maka dia menyangka bahwasanya Allah sedang mempersulit hidup dia. Padahal sebaliknya tidak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu, ketika Allah timpakan dia satu musibah, mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, maka kemudian Allah muliakan dia, wa na'amahu, Allah berikan dia nikmat. Fayaqulu rabbi akraman, lihat aku sedang dimuliakan Allah. Padahal ada juga sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia itu ketika Allah timpakan kepada dia satu yang merugi, yang membuat penghinaan, lawan dari ayat yang di atas tadi, maka dia pun berkata, ahanan, Allah sedang memuliakan. Kesimpulan dari dua ayat itu adalah, ketika Allah berikan kelebihan rezeki, dia menganggap bahwasanya itu kemuliaan. Ketika Allah berikan dia kekurangan rezeki dan lain sebagainya, dia anggap Allah sedang menghina dia. Padahal, kalla, tidak demikian. Mulia dan hina seseorang itu bukan dilihat dari rezekinya. Balla tukrimunal yatim, karena kalian tak mau memuliakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tak mau memberikan makan orang-orang miskin. Maka titik mulianya seseorang itu bukanlah pada kaya, miskin, kelebihan harta, kekurangan harta, tidak. Tapi letak kemuliaan manusia itu adalah ketika dia memikirkan orang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kita bagaimana sayangnya Rasulullah, betapa pedulinya Rasulullah terhadap anak yatim? Hal ini dijelaskan dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya yaumal Aid, ketika hari raya Idul Fitri, li ajali salatil Idul Fitri, tujuannya untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Dalam perjalanannya, fara'as sibyan yal'abun, Rasulullah melihat kumpulan anak-anak kecil yang sedang bergembira ria, tertawa, terbahak-bahak dengan temannya. Wa wajada sabiyan waqifan yabki, di samping itu Rasulullah melihat seorang anak kecil yang menyendiri dan menangis. Maka Rasulullah SAW menghampiri anak tersebut. Dan dia bertanya kepada anak tersebut, Maya bekika ayuhas sabi, apa yang membuat engkau menangis wahai anak kecil? Faqala lahus sibyan, maka anak kecil itu, faqala lahus sabi, maka anak kecil itu pun berkata, wa huwa lam ya'rif annahu Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya dia tak tahu yang datang itu ternyata Rasulullah SAW. Da'ani ayyuhar rajul, tinggalkan aku wahai laki-laki, tinggalkan aku wahai laki-laki. Fa inna abi mata, karena sesungguhnya ayahku meninggal dunia. Fi ahdal ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, ibuku, tazawwajat bi ghairi abi, menikah dengan selain ibu, ayahku. Fa akhadha dari, ayah angkatku, ayah baruku mengambil rumahku. Wa akala mali, dia memakan harta. Fasirtu, maka jadilah aku
Kama taroni, sebagai yang engkau lihat. Arian, lapar. Telanjang. Ja'ian, lapar. Hazinan zalilan, terhina. Sedih. Falamma ata yaumal 'id, maka ketika datanglah hari raya Idul Fitri, ra'aitu sibyana yal'abun, aku melihat anak-anak kecil yang lainnya sedang bergembira ria. Fatashaddada huzni, maka bertambahlah rasa sedih hatiku. Fabaki, maka aku pun menangis. Maka kemudian melihat itu, apakah Rasulullah diam saja mendengarkan ceritanya? Rasulullah pun menjawab, faqala, ama tarodo, wahai anak kecil, apakah engkau ridho an akuna aban, menjadikan aku sebagai ayahmu, wa Aisyatu umman, dan menjadikan Aisyah sebagai ibumu, wa Fatimatu ukhtan, Fatimah sebagai saudaramu, wa Aliyun amman, Ali sebagai pamanmu, wa Al-Hasan wal Husain ikhwatan, maka Hasan Husain sebagai saudaramu juga. Maka mendengar itu, barulah sadar seorang anak kecil tadi bahwasanya yang datang itu adalah Rasulullah SAW. Maka pun dia berkata, akaifa la ardo ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tak suka ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tak mau. Engkau sebagai ayahku, Aisyah sebagai ibundaku, lalu kemudian Fatimah sebagai saudaraku, Ali sebagai pamanku, dan Hasan Husain pun sebagai saudaraku. Bagaimana mungkin aku tak suka ya Rasulullah? Maka kemudian faraja'a, maka dia dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumahnya, wa tawassala bihi, maka kemudian diberikan Rasulullah fa'at'amahu, diberikan Rasulullah dia makan. Wa albasahu libasal yaumil 'id, diberikan Rasulullah pakaian hari raya Idul Fitri. Lalu kemudian keluarlah anak tadi dari rumah Rasulullah, dan kemudian bergabung lagi dengan anak yang tadi yang bersuka gembira tadi, yang berkelompok. Maka anak-anak itu pun berkata kepada dia, wahai anak kecil, wahai sahabat, tadi kami melihat engkau sedang bersedih, sendirian, mengasingkan diri, tak mau bergabung dengan kami, dan engkau pun dalam keadaan menangis. Kenapa seketika ini engkau keluar dari rumah tersebut, lalu kemudian keadaanmu sudah berbanding terbalik dengan yang tadi? Engkau sudah tertawa gembira ria. Maka kemudian dia pun bercerita kepada sahabat-sahabatnya tadi, wahai sahabat, bagaimana mungkin aku tak suka, bagaimana mungkin aku tak gembira? Tadinya aku ja'ian, aku merasa lapar, maka aku sudah diberikan makan. Tadinya aku merasa telanjang, aku sudah diberikan pakaian Idul Fitri yang baru. Tadinya aku tak punya siapa-siapa. Hari ini ayahku Muhammad SAW, ibuku Aisyah, saudaraku Fatimah, pamanku Ali, lalu kemudian Hasan Husain juga sebagai saudara. Bagaimana mungkin aku tak senang hari ini? Maka kemudian apa respon dari anak-anak kecil yang lainnya? Ya laita andailah aba'ana, ayah-ayah kita pun matu, mereka mati fi ahdal ghazawat ma'a Rasulillah SAW, meninggal dunia ketika berperang bersama Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, apa pesan singkat ataupun apa hikmah yang akan kita ambil dari hadis yang panjang tersebut? Yang pertama, bagaimana Rasulullah dekatnya dengan anak yatim. Bagaimana pedulinya Rasulullah dengan anak yatim. Bagaimana Rasulullah memperhatikan hari rayanya dengan anak yatim. Maka hari ini, hari ke-10 di Ramadan ini, lalu kemudian harapan bagi kita semuanya adalah, mari kita muliakan anak yatim. Jangan sampai di hari Lebaran besok, jika kita bergembira ria, tapi anak kecil pun tidak, anak yatim pun tidak kita pikirkan. Semoga pesan yang singkat ini bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.